Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisa Nur Afida, NIM 203200223. Saya dari kelas BKMIH. Baik, di sini akan membahas materi tentang psikologi pendidikan, tema konsep diri. Baik, di sini saya yang pertama akan membahas mengenai pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian konsep. Konsep berarti gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rencangan atau cita-cita yang telah kita pikirkan sebelumnya, agar segala kegiatan kita berjalan dengan lancar, yaitu secara sistematis, dan kita juga dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan juga mengerti. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang diri. Diri atau self adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan juga penyesuaian diri. Pengertian yang kedua tadi adalah mengenai diri. Menurut ahli yang bernama James, diri ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah diri spiritual, diri kebendaan, diri sosial, dan juga diri badaniah. Diri spiritual menyangkut kepuasan terhadap diri kita, apa yang telah kita lakukan, bukan terhadap apa yang kita punyai. Diri kebendaan terdiri atas pakaian yang kita miliki atau kebendaan benda-benda yang lainnya yang kita lihat sebagai bagian dari kita. Ya, selanjutnya adalah diri sosial, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Setiap individu memiliki banyak diri-diri sosial yang berbeda-beda tentunya. Sebanyak individu-individu dan grup-grup yang dianggap penting itu merupakan salah satu yang tidak akan terpisahkan dalam diri kita. Selanjutnya adalah diri badaniah. Ditempatkan di terakhir karena diri badaniah ini berkaitan dengan kondisi fisik seseorang, seperti ia menjadi seorang yang tinggi, gemuk, pendek, berotot, mancung, pesek. Itu adalah multi dari individu-individu yang lainnya. Dan kita harus menyadari dan juga kita harus bersyukur terhadap sesuatu yang telah kita miliki. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian konsep dan juga diri, mari kita gabungkan pengertian tentang konsep diri. Menurut Chaplin, mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi mengenai individu, mengenai diri sendiri atau penilaian terhadap diri sendiri atau penaksiran mengenai diri sendiri tersebut oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang di sekitarnya tentunya. Konsep diri diartikan sebagai suatu anggapan yang mengarah kepada pribadi seseorang yang membuat ia dapat mengatakan pada dirinya sendiri siapa dirinya sebenarnya. Dan ini tentunya sangat penting karena akan mengacu pada kehidupan masa depan. Seperti itu. Sehingga mulai sejak dini kita harus mengonsep diri kita sendiri. Kedepannya diri kita ini mau dibuat seperti apa. Seperti itu. Ada juga mengenai konsep diri. Menurut pendapat lain, Rogers dalam Burns mendefinisikan konsep diri adalah sebagai kesadaran diri kita yang tetap mengenai pengalaman-pengalaman kita yang peroleh sebelumnya yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang lainnya. Menurut dalam Harlock membagi konsep diri menjadi 2 bagian, yaitu ada konsep diri sebenarnya dan juga konsep diri yang ideal. Konsep diri sebenarnya adalah konsep diri seseorang dari siapa dan apa dia itu. Dia itu siapa, seperti itu. Dan konsep ini merupakan bayangan atau cermin yang ditentukan sebagian besar oleh peran dan juga hubungan dengan orang lain yang dia jalin sebelumnya dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Mungkin itu perbuatan atau lain sebagainya. Konsep diri ideal adalah gambaran seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang
didambakan atau yang kita inginkan. Konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan juga spiritual. Dalam hal ini adalah persepsi individu tentang sifatnya dan potensi yang dia miliki, dan juga interaksi dengan individu yang lainnya, dengan orang lain maupun lingkungannya. Mengenai konsep diri, pengalaman dan objek serta tujuan, harapan, keinginan individu itu sangat penting bagi konsep diri sebenarnya yang akan dia lakukan di masa depan. Seperti itu. Materi selanjutnya mengenai tentang jenis konsep diri. Jenis konsep diri ada dua, yaitu konsep diri negatif dan juga positif. Baik, yang pertama adalah konsep diri negatif. Merupakan pandangan seseorang tentang dirinya benar-benar tidak teratur dan dia tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Dia benar-benar tidak tahu siapa sih dia, saya ini siapa, apa kekuatan dari dan kelemahan saya, apa yang harus dihargai dalam hidup saya. Mungkin seperti itu. Kedua, konsep diri merupakan lawan dari yang dia selalu tidak stabil dalam melakukan suatu hal. Mungkin karena dididik dengan sangat keras, individu tersebut menciptakan citra diri yang tidak menjanjikan, adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pemikirannya merupakan cara hidup yang tepat. Tipe ini menerima informasi baru sebagai ancaman dan menjadi sumber kecemasan. Berkaitan dengan evaluasi diri, konsep diri yang negatif menurut definisinya meliputi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan tidak memberi kepuasan terhadap dirinya. Apapun yang diperolehnya pun tampaknya tidak berharga di dalam hidupnya dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain. Konsep diri yang positif merupakan dari penerimaan diri orang dengan konsep diri positif, mengenal dirinya dengan baik sekali, sehingga dia selalu menghargai apa yang telah ia lakukan. Orang dengan konsep diri positif ini bersifat stabil dan juga bervariasi. Mereka dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang telah dia alami dan bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Berkaitan dengan penghargaan, orang dengan konsep diri seperti itu, bahwasanya konsep diri positif merancang tujuan-tujuan sesuai realitas yang telah ia konsep sebelumnya. Kepada hal-hal yang berkaitan dengan individu atau dirinya sendiri yang di dalamnya mencakup mengenai pandangan terhadap dirinya dan apa yang ia peroleh dari evaluasi konsep dirinya sebelumnya yang telah ia realisasikan. Mengenai evaluasi ini terdapat berupa fisik, emosi, sosial maupun spiritual. Konsep diri yang telah ia lakukan dikupas lebih lanjut dalam kegiatan selanjutnya. Dia akan berperilaku menjadi lebih baik dan konsep diri yang telah ia buat, dan apabila itu hasilnya kurang memuaskan oleh dirinya, maka ia akan mengevaluasi atau merubah konsep sebelumnya menjadi lebih baik. Setelah kita mengetahui tentang jenis konsep diri yang terdiri dari konsep diri negatif dan juga positif, setelah itu kita harus mengetahui tentang hakikat konsep diri. Teori konsep diri adalah riset menunjukkan bahwa sikap-sikap yang terdapat pada diri kita yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan juga memberikan wawasan ke dalam persepsi atau konsep diri individu tersebut mengenai kebutuhan dan juga tujuan individu tersebut. Konsep diri ini merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi diri kita dalam berperilaku untuk merefleksikan diri terhadap hal yang penting dalam pembentukan sebuah konsep diri. Kita harus mengetahui apa yang kurang pada diri kita. Konsep diri adalah suatu penjelasan mengenai bagaimana perubahan yang terdapat dan juga terjadi di dalam konsep diri tersebut. Kita harus mengetahui dalam persepsi yang terjadi pada tingkah laku kita. Setelah kita memahami tentang hakikat diri,
Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada konsep diri. Yang pertama adalah gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan juga identitas diri. Terdapat 5 komponen konsep diri tadi. Yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik secara sadar maupun tidak sadar, meliputi performa, potensi diri, fungsi tubuh diri, serta persepsi dan perasaan tentang ukuran dan juga bentuk tubuh dirinya sendiri. Yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-citanya, harapannya, dan juga keinginannya. Selanjutnya adalah mengenai harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang telah ia capai dengan cara menganalisis beberapa jauh perilaku individu tersebut sesuai dengan ideal diri. Baik, setelah kita mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam konsep diri, selanjutnya kita harus bisa mempelajari mengenai proses perkembangan yang ada dalam konsep diri. Menurut Puspitasari mengatakan bahwa konsep diri merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Proses ini menilai yang bersifat organismik, bukan lagi bersifat statis, tetapi harus mampu menyesuaikan kembali dan berkembang sebagai pengalaman-pengalaman yang telah ia lakukan. Kita harus mengambil pengalaman-pengalaman itu yang baru yang dapat kita realisasikan, dan juga pengalaman itu harus bisa terintegrasikan. Konsep diri ini berkembang sesuai dengan perkembangan diri kita, perkembangan diri jiwa seseorang, maupun dari pengalaman-pengalaman dan yang seseorang temukan itu bisa menjadikan pengalaman atau pengetahuan baru. Selain menurut Puspitasari, ada juga menurut Simons yang mengatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat kita baru lahir, tetapi mulai adanya perkembangan sejak kecil secara bertahap, dan dengan munculnya kemampuan perspektif, persepsi tentang diri ini yang ada pada remaja akan berkembang sesuai dengan pengalamannya atau memulai tahap-tahapan, sehingga kita mendapatkan pengetahuan itu tidak langsung banyak, tetapi kita harus memulai dari beberapa hal kecil sehingga kita melalui proses-proses atau tahapan-tahapan yang telah kita alami. Mungkin itu, dan berdasarkan pendapat para ahli lain, dapat disimpulkan bahwa konsep diri yang dimiliki manusia ini tidak terbentuk secara instan, melainkan dengan proses pembelajaran yang panjang tentunya. Ketika individu baru lahir, individu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang dirinya, dan juga tidak memiliki harapan-harapan yang ingin dicapainya, sehingga kita sejak kecil itu memiliki pengalaman yang kita ketahui atau kita alami, sehingga kita baru lahir itu tidak memiliki bekal sedikit pun ke depannya mau seperti apa, sehingga konsep diri ini berasal dan berkembang sejalan seiring pertumbuhan yang kita alami, terutama akibat atau hubungan sosial, hubungan individu dengan individu lainnya, atau interaksi sosial seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor itu ada 4. Yang pertama adalah faktor fisik, jenis kelamin, faktor orang tua, dan juga faktor sosial. Mengenai peranan fisik ini adalah fisik seseorang yang biasanya didasari oleh adanya keadaan fisik yang dimiliki, yang dianggap ideal oleh orang lain atau pandangan masyarakat umum. Seseorang akan berusaha untuk mencapai standar di mana ia dapat dikatakan mempunyai keadaan fisik yang ideal ataupun sempurna, agar mendapatkan tanggapan positif dari orang lain.
Kegagalan atau keberhasilan mencapai standar keadaan fisik ideal sangat mempengaruhi pembentukan citra fisik seseorang atau pandangan fisik seseorang terhadap kita. Yang kedua adalah peranan jenis kelamin. Peranan jenis kelamin ini merupakan salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Masih banyak masyarakat yang membeda-bedakan antara manusia laki-laki dan juga perempuan, atau bisa dikatakan dengan gender. Masih banyak masyarakat yang menganggap peranan perempuan hanya sebatas urusan keluarga saja, padahal seharusnya tidak. Sekarang itu manusia laki-laki dan juga perempuan itu adalah sama. Hal ini menyebabkan perempuan masih menemui kendala dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sementara di sisi lain, laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar atau banyak untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, sehingga laki-laki itu dianggap lebih bebas. Selanjutnya adalah peranan perilaku orang tua. Ini adalah hal yang sangat penting atau urgent, lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya atau yang terakhir adalah mengenai terbentuknya konsep diri. Menurut Baldwin dan Halmas, bahwasanya proses terbentuknya konsep diri ini, faktor pembentuk yang pertama adalah dari orang tua. Karena orang tua adalah sebagai kontak sosial yang paling awal yang kita alami atau yang kita rasakan sehari-hari. Dan yang paling kuat, apa yang dikomunikasikan oleh orang tua itu pada anak lebih menancap atau lebih digugu atau ditiru. Seperti itu, daripada informasi lainnya yang didapat dari luar. Dan juga informasi yang diterima anak sepanjang hidupnya itu kalau dari luar kadang kurang dipercaya, mungkin seperti itu. Dan kawan sebaya yang menempati kedudukan kedua setelah orang tuanya dalam mempengaruhi konsep diri, masyarakat yang menganggap penting bahwasanya fakta-fakta kelahiran di mana akhirnya penilaian ini sampai kepada anak dan masuk ke dalam konsep diri anak tersebut. Belajar di mana muncul konsep bahwa konsep diri kita adalah hasil belajar. Bahwasanya kita dalam mengonsep diri atau proses kita mengonsep diri itu faktor pembentuknya salah satunya adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah orang terdekat kita yang selalu mengerti proses perkembangan anaknya, sehingga orang tua itu mengarahkan konsep ke depan anaknya atau masa depan anaknya itu seperti apa adalah yang mengetahui terlebih dahulu adalah orang tuanya. Contohnya seperti kita bercita-cita ingin menjadi apa. Nah, orang yang selalu mendukung dan mengusahakan agar cita-cita kita tercapai itu adalah orang tua kita. Seperti itu. Sekian materi konsep diri yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.